Saya itu sejak kecil, ya namanya juga anak-anak ya, jadi suka nyambi. Mulai dari cari botol, cari dos bekas, kemudian sapu-sapu mobil, pikul-pikul di pasar, jual ikan, jual buah, jual langsat, apalagi ya. Pokoknya semua kehidupan anak jalanan di pasar, saya sudah pernah lakoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hendrawan, owner dari Nana Jaya yang bergerak di bidang retail atau penjualan sembako. Alhamdulillah, sejak awal berdiri, Nana Jaya sekarang terus berkembang. Awalnya itu kan saya mulai di tahun 2007, 15 tahun 2007, kemudian sampai 2010. Di pasar Ruawah. Jadi kehidupan saya itu memang di pasar. Lahirnya di pasar, besar di pasar, menikah pun sama orang pasar. Jadi saya terhitung sejak kelas 3 SD sudah aktif membantu orang tua di pasar sambil berjualan. Kelas 3 SD sampai kemudian ya tinggalnya di pasar juga. Saya dulu itu kalau pagi-pagi dari rumah itu sudah pakai baju SD, langsung ke sekolah, kemudian dari sekolah nanti ganti bajunya di pasar. Waktu itu ganti baju di pasar, pulang dibungkus lagi bajunya. Setiap hari seperti itu. Di pasar itu kan tempatnya berkumpul. Kalau zaman dulu kan pusat perekonomian kan pasar. Saya itu sejak kecil, ya namanya juga anak-anak ya, jadi suka nyambi. Mulai dari cari botol, cari dos bekas, kemudian sapu-sapu mobil, pikul-pikul di pasar, jual ikan, jual buah, jual langsat, apalagi ya. Pokoknya semua kehidupan anak jalanan di pasar, saya sudah pernah lakoni. Kehidupan pasar itu sangat keras, karena yang saya lakukan itu kehidupan jalanan, di mana kita setiap harinya melihat orang beraktivitas untuk mencari uang. Sangat mempengaruhi karakter dan mental saya hari ini, sangat mempengaruhi, sehingga kami itu terus berpacu, maju, dan berkreativitas. Yang tidak bisa dipungkiri itu mungkin modal dari saya di pedagang pasar. Bagi saya bisnis itu adalah anugerah Tuhan. Rezeki masing-masing sudah diatur. Soal sukses atau tidak sukses itu kan hal biasa, dan memang pasar begitu. Jadi walaupun sama dagangan jualannya, belum tentu sama penghasilannya. Jadi saya menikah 2006. Setelah menikah saya mulai mandiri di 2007. 2007 itu awalnya di satu kios di Pasar Ruawah, jualan beras dan sembako. Kemudian alhamdulillah sampai 2010 saya punya 3 kios. Alhamdulillah 3 kios, ada perkembangan. Namun di 2010 bulan 11 terjadi musibah kebakaran pasar. Jadi di situ sebenarnya titik baliknya. Jadi saya 2010 kebakaran pasar, habis itu. Coba Anda bayangkan, saya orang yang lahir besar di pasar, kemudian nikah dan punya anak, tiba-tiba tempat pencariannya itu habis di lalat api. Waktu itu saya merasa bahwa dunia ini sudah selesai. Waktu itu saya merasa bahwa semua sudah berakhir. Jadi saya tuh frustasi sih. Ya boleh dibilang bangkrut lah. Bangkrut di 2010. Kemudian saya pindah waktu itu di pertigaan kampus. Alhamdulillah waktu itu saya baru dapatkan utang dari bank waktu itu saya. Baru dapat utang dari bank untuk beli tanah. Waktu beli tanah, saya bangunlah tanah itu. Awalnya kios papan 6x9 di pertigaan kampus. Kemudian 6x9, alhamdulillah ternyata pelanggan-pelanggannya saya maupun orang-orang di kampus mungkin masih terngiang mereka bahwa belanjanya di Pasar Ruawah. Jadi ketika saya pindah di kampus, mereka melihat bahwa itu ex-pedagang Pasar Ruawah, mereka belanjanya ke saya. Alhamdulillah ada rezeki, sehingga di tahun 2013 awal saya sudah bisa beli 1 unit ruko awalnya di Lepo-Lepo yang sekarang dibilang Nana Jaya 2.
tidak berhenti sampai di situ musibahnya. 2013 bulan 7 banjir lagi. Banjir, tenggelam lagi. Tenggelam. Jadi Kios Papan tenggelam. Sempat frustasi juga. Jadi ketika mendapat musibah, sebenarnya besar juga sih, karena waktu itu banjir besar di 2013 itu, kios saya tenggelam seukuran dada. Jadi barangnya itu ya hampir 50% bisa dipakai, dibuang saja. Disitulah awalnya saya bertekad dengan kuat bahwa musibah ini harus membuat saya bangkit dan maju lebih besar lagi. Jadi coba kau bayangkan, dapat musibah bukannya kita bersedih. Saya dapat musibah tidak bersedih. Ketika dapat musibah justru bertekad. Saya bertekad bahwa tempat yang tenggelam ini suatu saat akan berubah menjadi swalayan. Saya beralih lagi di Lepo-Lepo ya. Jadi awalnya Nana Jaya Lepo-Lepo itu dia manual juga. Tidak seperti yang kita lihat sekarang sudah komputerisasi atau digitalisasi. Itu dulu manual semua. Manual, kemudian saya rubah juga polanya. Jadi kalau tidak salah, saya berani bilang kayaknya saya satu-satunya orang pertama di Kendari ini yang berani merubah pola pola tradisional ke pola modern. Memang taruhannya besar. Kita harus berani untuk kehilangan pelanggan. Dan saya alami. Jadi ketika saya buat toko modern, jujur saya akui, saya kehilangan pelanggan. Tidak langsung besar, tidak. Kehilangan pelanggan dulu saya. Ya sempat juga frustasi. Waduh, rawan juga ini. Tapi kembali lagi ya, dengan tekad yang kuat dan strategi pasar yang saya jalankan, alhamdulillah pelanggan-pelanggan itu kembali dan bertambah. Konsisten dan fokus itu kunci penting dalam usaha. Konsisten dan fokus. Kenapa? Kalau kita fokus, kita akan bisa melihat dan membaca situasi yang mana yang harus kita benahi. Di tahun 2007 mulai usaha, di tahun 2008 itu saya sudah membayangkan bahwa saya nanti harus punya swalayan. Tapi saya membayangkan 2008 itu, saya membayangkan bahwa saya punya swalayan itu kira-kira nanti tahun 2020. Mungkin di tahun 2020 saya bisa punya swalayan. Karena waktu itu kan kita hitung omset saya sekian, kalau saya kumpul sekian dapatnya sekian, 1 bulan dapat sekian, 1 bulan bisa beli tanah, nanti dibangun sekian, dipakai 10 tahun, hitungannya 2020. Ternyata dengan konsistensi dan fokusnya saya, ya alhamdulillah tahun 2014 kita sudah bisa bikin swalayan. Padahal rentang waktu di 2010-2013 saya mengalami musibah. 2008 saya sudah mimpi punya swalayan. Di 2020 ternyata 2014 saya sudah punya. Jadi memang ternyata kuasa Tuhan dan rezeki Tuhan yang Maha Kuasa itu gampang sekali. Rupanya alhamdulillah musibah itulah yang merubah perjalanan hidup saya. Lifestyle itu dalam tanda kutip sekarang itu orang berkonotasi negatif, seolah-olah gaya hidup itu yang mempengaruhi tingkat kesuksesan kita. Tapi bagi saya lifestyle itu betul yang seperti kamu sampaikan tadi, bahwa lifestyle itu mempengaruhi juga tingkat suksesnya kita. Jadi kalau pedagang itu memang tidak boleh bergaya lah, kira-kira begitu. Tidak boleh bergaya, atau misalnya harus hemat, karena doktrin pengusaha itu bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dan pengeluaran sekecil-kecilnya. Jadi saya zaman dulu itu, baju saya itu baju kaos hadiah. Lebaran tidak beli baju saya. Di rumah saya itu tidak ada kursi. Televisi pun yang 14 inci. Karena gaya hidup kita itu memang harus hemat supaya bisa membeli aset, ya kan? Kalau aset kita dihabiskan untuk gaya hidup, ya tentu suksesnya juga sangat sangat lambat. Saya memang lihat ya, anak-anak muda, bisnis itu sangat banyak dilakoni oleh anak-anak muda.
bahkan di usia pramenikah, belum menikah maksud saya. Karena memang sekarang bisnis gampang. Sekarang kalau bisnis mau cari referensi di Google ada, mau cari tutorialnya di YouTube ada, ya kan? Semua serba gampang. Kalau zaman dulu kita kan harus punya kios baru bisa jadi pedagang. Sekarang tidak, cukup punya HP sudah bisa jadi pedagang. Nanajaya hari ini ada 3 cabang, kemudian ada 1 cabang lagi yang akan segera buka di pasar dekat Pasar Panjang, itu Nanajaya 4, itu sekarang dalam proses pengisian barang ya, barang yang udah jadi. Dan tahun ini juga kita akan buka Nanajaya ke-5, dia lokasinya pas depan Pasar Baruga. Jaya ke-5 itu bekas toko orang tua saya yang kemudian saya diserahkan untuk kelola. Nah, Jaya ke-5 di Pasar Baruga ada 3 petak ruko di sana. Pertama, setup akan konsisten dengan bisnis ini. Jadi setelah buka cabang ke-4 dan ke-5 tadi, target saya sekarang ini lagi proses penyiapan lahan. Itu harus buka toko yang lebih besar lagi. Ya kira-kira mirip Indogrosir lah. Saya yakin saya akan capai itu dalam 2-3 tahun ke depan. Targetnya kita harus bisa menjadi pemain utama di kota ini, ya kan? Keunggulannya kita putra daerah ini kan tentu sudah cukup dikenal. Dengan kita cukup dikenal, ya pastinya harus integritas kita, kemudian trust tinggal kepercayaan publik kan sudah bagus. Target saya, kita harus bisa bikin seperti Indogrosir, ya kan? Jangan mengharap orang luar untuk bikin. Kita bisa kok bikin. Kalau misalnya kayak yang dulu, yang lain-lain misalnya kayak Lipo misalnya, dia bisa gunakan tanah pemerintah selama 25 tahun. Kalau kita orang lokal juga dikasih itu bisa juga. Misalnya Hendrawan dikasih lokasi oleh pemerintah kota misalnya untuk buat seperti Indogrosir. Sini, kasih. Saya akan bikin juga begitu. Saya memaknai ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang tumbuh dari bawah. Pedagang-pedagang pasar, pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang di pinggir jalan itu adalah marwah dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan kenapa menjadi simbol perjuangan kita untuk terus dikembangkan? Karena saya yakin dan percaya ketika itu tumbuh, itulah yang akan menjadi nafas pergerakan ekonomi kita ke depan. Kalau sejak tahun 70-an saja kita sudah punya pasar, yang mungkin kita waktu itu warga kota Kendari hanya beberapa orang saja, sekarang harusnya pasarnya lebih banyak lagi. Nah, karena tidak adanya pasar itu sehingga berjamurnya menjadi tidak beraturan. Tapi sekali lagi, mereka itu adalah gambaran bahwa perekonomian kita sedang tumbuh, dan itu yang dinamakan ekonomi kerakyatan. Karena mereka-mereka itulah nanti yang akan tumbuh berkembang, yang membangun kota ini dari segi ekonomi. Jadi saya berpikir untuk punya cita-cita itu. Ya, mudah-mudahan ya, siapa tahu pemerintah merespon, menyiapkan saya lahan, saya kelola itu. Saya kelola itu supaya semua produk UMKM bebas. Nanti soal konsepnya, soal cara promosi, penjualannya, manajemennya, sumber daya manusia, saya atur semuanya. Kalau pemerintah tidak kasih ruang, ya nanti saya bikin. Cita-cita saya ya, sebagai anak lokal, saya punya cita-cita bahwa suatu saat nanti saya punya toko yang khusus menyediakan produk UMKM. Seluruh pengusaha-pengusaha UMKM yang industri rumahan bebas menitip barangnya di situ, kita jualkan. Dan ini yang belum ada di Kota Kendari. Dan saya harap itu ada. Syukur-syukur pemerintah bantu. Alhamdulillah. Kalau tidak bantu ya, nanti saya bikin.
buat pemirsa Anido TV ya, tentu kegiatan ini temanya kecil ke besar, kita sangat apresiasi bahwa kota Kendari yang kita cintai ini tidak bisa berharap bahwa kota ini dibangun dengan investasi dari luar. Kita berharap ke depan bahwa kota ini kemajuannya ke depan adalah diisi oleh anak-anak muda, pemuda-pemuda lokal, ya, anak-anak muda lokal yang lahir dan besar di sini, kemudian tumbuh berkembang dan membangun kotanya. Sehingga saya mengajak kepada para anak-anak muda sekalian, ya, semua kalangan lah, tua maupun muda, untuk memulai cari apa yang bisa kita lakukan. Manfaatkan lahan-lahan di rumah, lahan-lahan tidur, manfaatkan skillnya, manfaatkan tenaganya, otak dan pikirannya untuk hal positif. Karena saya yakin dan percaya kalau itu kita mulai sekarang, 10 atau 20 tahun ke depan, kota Kendari ini tidak akan dikuasai oleh orang-orang luar yang datang di sini untuk berinvestasi. Tapi 10-20 tahun ke depan, kota Kendari maju berkat usaha dan juga tumbuhnya pengusaha-pengusaha muda dan pemula yang kelak kemudian mewarnai proses pembangunan kota Kendari ke depan.